Ternyata mandi yang kita laksanakan tidak sesuai dengan aturan fikih, maka hadas besar kita tidak hilang. Apa itu masrubah? Masrubah adalah anus bagian dalam. Janganlah kita memakai rambut sambungan ya, alis yang ditato. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanul muslimin, pada kesempatan ini marilah kita sama-sama belajar kembali, wabil khusus untuk Al-Fakir pribadi. Mudah-mudahan juga konten ini bermanfaat. Kita kembali mempelajari ilmu fikih yang kita ambil rujukannya dari kitab Safinatun Najah. Di dalam kitab Safinah disebutkan paslun mujibatul ghusli sittatun. Perkara yang mewajibkan mandi itu ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati fil farji. Yang pertama masuknya hasafah ke dalam farji ya. Hasafah ini hasafah ini adalah kemaluan bagi laki-laki dan farji adalah kemaluan bagi wanita. Jadi ketika masuknya hasafah ke dalam farji, maka perkara itulah yang menyebabkan wajib untuk mandi. Wa khurujul mani, dan yang kedua perkara yang mewajibkan mandi adalah keluarnya sperma. Wal haidu, dan haid tentu khusus bagi wanita. Wa nipasun, dan nipas ini pun khusus bagi wanita. Wal wiladatu, dan wiladah melahirkan. Wal mautu, dan mati. Jadi kesimpulan, di dalam kitab Safinatun Najah ada 6 perkara yang mewajibkan kita mandi. Lalu bagaimana aturan mandi agar mandi kita ini mandi yang benar sesuai aturan fikih, sehingga mandi kita ini betul-betul menghilangkan hadas besar kita. Jadi jangan sampai ketika kita punya hadas besar, kita melakukan mandi, namun ternyata mandi yang kita laksanakan tidak sesuai dengan aturan fikih, maka hadas besar kita tidak hilang. Lalu apa konsekuensinya? Ketika kita hadas besar tidak hilang, kita melakukan sholat, maka sholat kita bukan hanya tidak sah, namun sholat kita haram. Kita memegang Al-Quran, kita baca Quran, maka hukumnya haram. Untuk itu teramatlah penting, bahkan wajib hukumnya kita mempelajari dan memahami bagaimana tata cara mandi besar yang baik menurut aturan fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam pasal yang lain diterangkan paslun furudul ghusli isnani. Pardu-pardunya mandi itu ada 2. Yang pertama niat ya, dan yang kedua wa ta'mimul badani bil ma'i. Jadi pardu mandi ini cuma ada 2. Yang pertama niat. Niat apapun, baik niat wudu, niat sholat, termasuk niat mandi, itu semuanya ada di dalam hati. Apabila diucapkan hukumnya sunnat. Seperti kita mengucapkan nawaitul ghusla li rafil hadasil akbari fardullahi ta'ala. Ini itu sunnat. Yang wajib di mana? Yang wajib di dalam hati. Kapankah niat di dalam hati kita lakukan? Yaitu ketika air menyiram ke badan kita. Baik yang disiramnya dari atas, dari tengah badan atau dari bawah, di mana-mana air sudah tersiram ke badan kita, maka hati kita niat. Niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Ya, niat saya mandi menghilangkan hadas besar fardu karena Allah. Hati kita niat demikian berbarengan dengan menyiramkan air ke tubuh kita. Lalu yang kedua, fardunya mandi adalah wa ta'mimul badani bil ma'i. Meratakan semua badan dengan air. Dari ujung rambut sampai telapakan kaki kita, semuanya wajib terbasuh oleh air. Ketika kita mandi besar, yakinkan rambut kita semuanya terbasuh air. Lubang telinga zohir, lubang telinga yang terlihat dari luar, ini wajib terbasuh. Termasuk lipatan-lipatan yang ada di telinga, ini wajib terbasuh. Jangan sampai kita mandi, kita melewatkan telinga atau melewatkan lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga. Kenapa? Karena lipatan-lipatan yang ada di dalam telinga ini pun wajib terbasuh ketika mandi. Begitupun lubang hidung yang zohir. Semuanya
kita pastikan tidak ada kotoran yang ada di dalam kuku kita, baik kuku tangan ataupun kuku kaki. Jadi ketika kita hendak mandi, kita lihat ketika memang di dalam kuku kita ada kotoran, kita hilangkan dulu. Dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki semuanya harus terbasuh ketika mandi, termasuk ketika mandi junub, ketika mandi besar kita harus membasuh masrubah. Apa itu masrubah? Masrubah adalah anus bagian dalam. Mengapa masrubah ini wajib terbasuh? Karena masrubah hukumnya sering zohir. Ketika kita buang hajat, keluarnya kotoran ini diaping oleh daging yang sangat lembut yang namanya masrubah. Ketika kotoran keluar, maka masrubah akan masuk lagi ke dalam. Dikarenakan masrubah ini hukumnya sering zohir, maka ketika mandi besar, masrubah wajib terbasuh. Lalu bagaimana agar ketika kita mandi, masrubah ini bisa terbasuh? Maka kita jongkok. Setelah kita yakinkan dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya terbasuh air, kita jongkok, ambil air di gayung, lalu kita siramkan bagian anus kita dalam keadaan terbuka, ya. Karena sekali lagi ada bagian anus yang dalam yang hukumnya wajib terbasuh ketika mandi junub, yaitu masrubah. Jangan sampai ketika kita mandi junub masrubah tidak terbasuh, maka mandi junub kita tidak sah. Ikhwanul muslimin rahimakumullah. Jadi kesimpulan fardu mandi itu cuma ada dua. Yang pertama niat di dalam hati berbarengan ketika kita menyiramkan air ke badan kita. Dan yang kedua meratakan semua badan dengan air. Dari ujung rambut sampai ujung kepala. Ada beberapa poin yang perlu diingatkan. Yang pertama, janganlah kita memakai rambut sambungan ya. Terutama buat akhwat ya. Buat saudara-saudara kita muslimah, jangan pakai rambut yang disambung. Karena selain hukumnya haram, rambut yang disambung ini bisa menjadi penyebab mandi junub atau mandi haidnya tidak sah. Mengapa demikian? Ketika rambut yang memang asli disambung, maka antara rambut asli dengan sambungan ini pasti akan ada perekat. Perekat inilah yang bisa menghalangi ujung rambut yang asli yang seharusnya terbasuh air sehingga tidak terbasuh karena terhalang oleh perekat. Jadi ketika saudaraku kaum muslimah memakai rambut sambung, ini bukan cuma haram, tapi bisa menjadi penyebab tidak sahnya ketika mandi junub ataupun mandi haid. Begitupun janganlah pakai sulam alis ya, alis yang ditato, jangan pakai sulam bibir, karena kesemuanya itu pun perkara-perkara yang bisa menjadi penyebab tidak sahnya mandi junub atau mandi haid. Bayangkan bagaimana ketika dalam seumur hidup mandi junub kita tidak sah, maka otomatis sholat kita pun tidak sah. Mudah-mudahan konten singkat ini bermanfaat. Sekali lagi, marilah kita jangan pernah merasa cukup untuk bertolabul ilmi. Fasilitasi ibadah kita dengan ilmu, fasilitasi amal kita dengan ilmu, agar mudah-mudahan amal ibadah kita termasuk amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.